Biasa, terima kasih dan semua peserta yang luar biasa. Iktibaan waktu soron sudah malam. Pertama-tama tentu saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu. Mohon maaf karena mungkin kami bersama dengan tim yang diserayu untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya memperlakukan tidak sopan. Saya sangat sadar dan tahu sekali bahwa Bapak Ibu ini tokoh-tokoh yang terpercaya di tempatnya masing-masing. Bahkan ada profesor, beberapa kaprodi, kemudian WI yang sudah melalang buana, apalagi pengawasnya yang luar biasa. Jadi kemudian di sini Pak Kapus kemarin saya sebelum mulai itu kami pesan betul segala atribut itu tolong dilepas dan dicentelkan di luar. Jadi datang itu betul-betul kita dalam kondisi kosong untuk bisa saling bertukar pengalaman, saling bertukar pikiran, pengalaman dan seterusnya. Dan alhamdulillah menurut pengamatan kami itu terjadi. Proses TOF kali ini itu sangat berbeda dengan awal-awal dulu ketika kita mentraining untuk WI yang agak berat memang, mengangkatnya itu berat. Nah di sini ini karena mungkin faktor keberagaman tadi, ada unsur dosen yang kuat di dalam teorinya, kemudian ada unsur pengawas yang kuat di dalam pengalaman implementasi di lapangan, kemudian ada unsur WI yang pengalaman di dalam kepusdiklatan itu kemudian berkolaborasi, saling bertukar pikiran, saling menguatkan dan seterusnya. Ini luar biasa menurut saya, dan sehingga kami itu terasa enak sekali mengkondisikan suasana itu. Sehingga banyak tepuk tangan, banyak ketawa tadi katanya. Mungkin karena itu, jadi betul-betul nyaman. Beda dengan yang waktu dengan BI. Dan untuk itu semuanya perlakuan yang mungkin kami menganggap Bapak Ibu semua yang luar biasa tadi itu harus diperlakukan kadang diperlakukan tidak sesuai dengan derajat dan martabatnya. mohon direlakan, dan terima kasih atas segala perhatian yang full. Saya kira full perhatian Bapak Ibu untuk mencurahkan, dan rasa ingin tahunya itu betul-betul tergambar dari wajah-wajah para peserta. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini agak serius, agak berat dikit. Saya titip beberapa masalah yang perlu dimasyarakatkan dan dijawab, dijelaskan kepada masyarakat. Kebetulan di ruang kelas 3 ya, itu ada beberapa pertanyaan muskil di masyarakat terkait dengan materi khilafah dan materi jihad. Nah ini saya jelaskan di forum ini. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2019 keluarlah KMA 183. Memang judul khilafah itu tidak ada di dalam KIKD, termasuk judul jihad. Tapi kami pastikan tidak hilang. Untuk materi khilafah yang selama ini di dalam KMA 165 tahun 2016 itu masuk secara eksplisit di dalam KD yang bunyinya memahami hikmah khilafah. Kemudian ini dijadikan pintu masuk oleh golongan tertentu yang mengkampanyekan khilafah Hizbut Tahrir Indonesia itu. Dijadikan pintu masuk. Sehingga setiap kali ujian heboh dan seterusnya, energi kita itu banyak terkuras untuk sekedar meladeni isu-isu itu. Kemudian jihad, penyelewengan dan penyempitan makna jihad itu yang dimaknai al-jihadu ay al-qital, peperangan, padahal konsepnya bukan itu. Nah, berdasarkan banyak pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan saddu dzari'ah, menggunakan kaidah usul fikih saddu dzari'ah, menutup segala kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan yang itu berdampak sangat buruk di tengah masyarakat. Maka kata-kata khilafah itu tidak
kita jadikan sebagai pembahasan tersendiri untuk khilafah yang asalnya ada di kajian fikih kelas 11, kemudian kita pindahkan kajian dari perspektif hador peradaban SKI. Kenapa? Karena begini, secara fikih teorinya fikih begini, ini kalau fikih ya, yang wajib itu kan nasbul imamah, menegakkan pemerintahan. Satu detik pun bangsa negara itu nggak boleh kosong dari imamah pemerintahan. Nasbul imamah itu wajib, iya. Tapi imamahnya dalam bentuk apa? Apakah demokrasi, kemudian monarki, kerajaan, dan macam-macam itu adalah masalah ijtihadi, termasuk khilafah. Khilafah itu hanya salah satu pilihan dari bentuk pemerintahan tadi itu. Nah, ini kemudian kelompok tertentu kan imamah sama dengan khilafah, sehingga menghukumi khilafah itu wajib. Nah, ini masalah. Sehingga kemudian kita alihkan menjadi kajian hadoroh yang fokus pembelajaran kita itu adalah pada sistem pemerintahan, kemudian hadorohnya, budaya-budaya kemajuan-kemajuan yang diceritakan di masing-masing periode itu diekspos besar-besaran untuk diambil inspirasinya untuk menghadapi tantangan di zamannya gitu. Kira-kira itu konsepnya. Sehingga kalau Bapak Ibu cermat membaca KIKD dulu versi KM 183 yang sekarang masih diadaptasi menjadi CP, tapi ingat ya, CP bukan KIKD, bukan beda. Nilai-nilai itu masih kita munculkan, nilai khilafah itu. Jadi begitu, jadi tidak hilang, bisa dicek. Kemudian tentang jihad, yang dulu jelas menjadi judul jihad, tapi sekarang jihad itu pemaknaannya diperluas dari berbagai aspek dan bidang. Ada jihad bidang ekonomi, bidang pendidikan, memberantas kemiskinan, kemudian buta huruf, dan seterusnya. Nah, konteks kemudian jihad dijadikan sebagai konteks untuk membungkus semua perjuangan tadi itu. Kira-kira maksudnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini penting sehingga tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat kita. Jadi sama sekali kita tidak menghilangkan ajaran-ajaran yang masalah-masalah terkait dengan jihad dan khilafah itu. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, yang khas di kurikulum kita madrasah itu salah duanya adalah tadi kedua ya. Itu adalah tentang konteks dari CP. Ini juga menjadi khas. Kalau Bapak Ibu cermat membaca, semua CP itu kita kontekskan di dalam arah kehidupan global abad 21. Kemudian konteksnya adalah berbangsa, bernegara, dan beragama itu diucapkan dalam satu tarikan nafas. Berbangsa dan beragama. Kita tentu tidak boleh anak-anak kita mendalam dalam ilmu agama, kemudian lantas keluar dari NKRI menjadi orang Arab. Itu tidak mungkin. Jadi itu selalu kami kontekkan di sana. Misalnya terkait dengan penerapan muamalah, akad muamalah itu pasti di akhir konteksnya itu. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu sekalian, kita tidak ingin murid-murid kita, murid madrasah, mendalam dalam ilmu agama, kemudian lantas terlepas dari akar budaya bangsanya sendiri, tidak mengakui harga mati dan harga mati, NKRI, kemudian UUD 45, Undang Dasar dan Undang Dasar, apalagi Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian kami titip ini. Kemarin mungkin tidak sempat disampaikan. Satu hal lagi yang paling penting adalah semua itu adalah diarahkan untuk konteks ukhrawi. Nah, ini yang mereka kajiannya sangat panjang itu, saya kira sudah mafhum semuanya. Bapak Ibu sekalian, terakhir Bapak Ibu ini nanti akan dilepas kembali ke tempat masing-masing. Yang pertama, saya atas nama tim fasilitator memesankan pertama saat ini,
tentu yang kami sampaikan dan kita diskusikan itu tidak sepenuhnya lengkap dan tentu masih banyak kekurangan. Karena itu prinsip yang pertama adalah tolong untuk tidak berhenti membaca, tidak berhenti belajar, tidak berhenti untuk mengupdate pengetahuan baru, regulasi baru, panduan baru. Karena panduannya akan berkembang terus menerus. Begitu berhenti membaca, kemudian Pak Ibu nekat untuk memfasilitasi di lapangan, bisa jadi guru-guru kita lebih tahu duluan daripada kita. Kemudian kita kecelik itu apa Pak? Kecelik itu apa ya? Apa? Kita itu, loh, kok ternyata gitu. Jadi tolong betul yang kemarin itu pengetahuan dan praktek kebijakan itu akan terus berkembang ini. Ini belum resmi loh. Kurikulum yang kita latihkan ini belum resmi, artinya belum dijadikan sebagai kurikulum nasional resmi. Versi Kementerian Agama baru piloting sebagai piloting baru diperlakukan hanya madrasah-madrasah tertentu. Pada saatnya nanti begitu kabarnya harusnya sudah ada sih untuk memberlakukannya ini. Begitu Kemendikbud mengumumkan, maka kita akan serentak dan Bapak Ibu lah nanti akan menjadi ujung tombak dalam menyebarkan dan membisahkan guru-guru kita di lapangan. Nah, karena itu tolong sekali lagi tidak berhenti untuk mengupdate pengetahuan secara mandiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tolong untuk tidak pelit untuk berbagi. Tolong tidak pelit untuk berbagi apapun yang Bapak Ibu dapatkan selama diklat ini. Kenapa? Terutama kepada al-mustadhafin. Mustadhafin itu madrasah swasta, gurunya guru honorer yang belum mendapatkan jangkauan pelatihan yang Pak Muhtadin sebutkan tadi itu. Beliau masih belum terjangkau. Coba Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke madrasah swasta, tanya emosi kenal nggak? Kenal Pak. Banyak belum, Pak? Banyak yang belum dengar saja belum di swasta ya. Bahkan baru kemarin 2 hari yang lalu saya ke Madrasah Aliyah Negeri ketemu dengan guru honorer. Saya tanya kenapa nggak ikut MC teman-temannya? Udah, karena saya honorer. Jadi saya sekedar honorer, jadi seperti itu pandangan di masyarakat. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita masih perlu perjuangan yang panjang untuk bisa memasyarakatkan dan memahamkan para tenaga kependidikan maupun guru-guru kita di lapangan. Tolong jangan pelit, terutama kepada para madrasah swasta. Dan yang sebelum akhir, saya mengajak untuk tasdid dunia, mari kita perbarui niat kita. Karena apa yang kita Bapak Ibu sampaikan di lapangan nanti itu, kalau hanya sekedar kehebohan di dalam menyampaikan materi tapi tidak dibarengi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, itu nur tidak menyertai. Sehingga banyak terjadi ada pengawas atau WI waktu menyampaikannya, wow, enak sekali, tapi setelah itu apa tadi ya? Nggak ada yang masuk. Kemungkinan besar adalah niatnya salah sehingga nur tidak menyertai di dalam apa yang ia sampaikan, sehingga masuk di dalam hati untuk merubah cara berpikir, bersikap dan bertindak. Nur, konsep nur dari al-ilmu nurun. Ilmu itu nurun dari fasilitator ke al-ilmu nur, ilmu itu cahaya yang sing yukdhifullahu fi qalbi, gitu kira. Yang dititipkan, yang diletakkan oleh Gusti Allah di dalam hati setiap orang. Nah, apa yang kita lakukan, kita ucapkan bila disertai dengan nur itu akan dapat diterima dengan baik. Nah, itu kira-kira tasdid dunia. Kita perbaharui niat kita perbaharui sekali lagi. Nah, yang paling akhir, nanti kalau Bapak Ibu dengan ini merupakan kebaikan dan menjadi sabab Bapak Ibu kemudian kok alhamdulillah masuk surga, tolong kami dicari. Kami para fasilitator dicari. Aduh, mana Pak Imam, mana Bu Haja Mamlu'ah, mana dicari. Kita ajak, kita bareng-bareng untuk masuk surga bareng-bareng.
kita dan kita semuanya semoga tetap terikat di dalam silaturahim, yang mengikat adalah mahabbah fillah, yang mengikat adalah visi dan misi, bukan kepentingan. Insya Allah kalau kita ketemu dalam visi, ketemu dalam misi, diikat dengan mahabbah fillah, insya Allah akan nanti selalu punya alakoh dan punya dampak nanti di akhirat. Kembali lagi ke akhirat. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian semuanya, dan mohon maaf sekali lagi. Kami atas fasilitator insya Allah memberi garansi seumur hidup. Setuju nggak Pak? Untuk ini memberi garansi seumur hidup kepada Bapak Ibu semuanya. Artinya ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan kesulitan apa saja di lapangan dalam hal ini, silakan kontak kami, kita berdiskusi masalahnya apa, kita carikan solusi bersama untuk implementasi. Kita memberi garansi seumur hidup. Semoga dengan sabab ini kita kumpul di akhirat. Amin. Akhirul kalam, mohon maaf. Wabillahi hidayah wa inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum arahan Kepala Puspika, mari kita dengarkan lantunan selawat dari